ahli-ahli dari Amerika, Rockefeller Institute, datang ke Indonesia, lihat kita punya proyek dan menyampaikan kepada saya. Di Istana Merdeka dia sampaikan kepada saya. Ahli dari Rockefeller Institute, dia mengatakan, ini adalah investasi Anda yang terbaik. Dan ada yang nuduh, ada, oh Prabowo bikin MBG ini supaya nanti 2029 dia dipilih kembali. Selalu berpikir negatif. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya? Di 2025 itu 71 triliun. Tahun ini 2026 itu ada sekitar meningkat sampai 335 Jadi triliun. per hari bisa 1 Bisa triliun ya? hampir 1 triliun makan ya. Buat makan. Hampir semuanya merata. Makanya jadinya Berarti PKS, PDI, ada juga? ada juga PKB? ada juga Gue ada. sebutin semua nih, karena ya. Kayak misalkan kalau yang APH itu kita temukannya yayasan yang terafiliasi dengan terhubung lah, ada jejak-jejak jaksa, polisi dan lain sebagainya. Dari BGN. Di BGN dia Di jadi BGN. ahli. Betul, tenaga ahli dan tim teknis. Oke. Namanya tapi ada juga di yayasan yang Menyediakan? menjadi penyedia MBG. Buset. Kalau misalnya kita kalikan 30 hari itu udah 1,2 miliar ya. Anggaplah dengan hari libur ya 1 miliar lah. Jadi itu sangat besar. itu satu dapur ya? Ini satu dapur. Selamat datang di Bengkel PDO Project. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Syaira, iya kan? Syaira kan? Iya. Iya, dari Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch, ICW. Yuk. ICW ya. Jadi Mbak Syaira ini datang dari Kalibata, ya kan? Kantor ICW ini dari tahun berapa nih di Kalibata itu? Udah lama lah Udah pokoknya. lama banget ya. Dan sampai sekarang masih di situ. Masih di situ. Makin bagus ya sekarang kantornya ya. Enggak juga. Iya, kalau kantor ICW makin bagus, ada yang nggak bagus nih berarti. Jadi Mbak Syaira ini datang di Bengkel PDO untuk bahas sesuatu yang lagi kontroversi dan banyak dibahas oleh masyarakat masyarakat Indonesia pada hari ini ya. Itu adalah makan bergizi gratis. Nah, ini Dapur semua orang gratis sih. dan di tahun 2025 sampai akhir Desember kemarin itu masih jadi topik ya pembahasan ya, karena sekarang MBG itu udah sampai perluasannya udah sampai berapa juta ya? Udah Tahu ya? banyak banget lah ya. Pokoknya udah terus bertambah terus Ya, cakupannya. jadi semakin meluas ya cakupannya. Tapi ketika cakupannya meluas, ada sesuatu yang menarik yang jadi teman ICW. Nah, kita akan bahas bareng si Syaira ya kan. Nah, sebelum masuk ke sana Syaira, ini ICW ini kan baru-baru ini ngerilis hasil penelitian. Iya. Ya, terus kemudian kamu presentasikan itu kan di YouTube ya kalau salah ya. Terus kemudian beritanya jadi rame dibahas Iya. dan banyak media yang ngutip dan sempat udah banyak komentar-komentar haters gitu belum? Saya nggak baca. tapi udah mulai lah biasanya begitu ya. Apalagi sekarang ini kan iklimnya demokrasi ini kan lagi redup nih karena banyak yang kena teror kayak gitu. Iya. Semoga aja ketika kita bahas MBG ini kita nggak kena teror ya. Amin. Kalau tahu kena teror biar yang kameramennya aja lah. Syaira, bisa lo jelasin apa sih sebenarnya inti dari hasil penelitian ICW Iya. terkait dengan MBG itu? Jadi kalau di penelitian kami itu Mas, yang kemarin kami menyoroti soal temuan politik patronase gitu ya, dugaan konflik kepentingan dan politik patronase di dalam penyelenggaraan MBG. Jadi kami itu menyisir sekitar 102 yayasan. Kenapa 102? Awalnya tuh lebih banyak, bahkan ada sekitar 220-an yayasan yang itu dikumpulin dari websitenya BGN dan pemberitaan yang sudah muncul juga begitu ya. Kemudian karena kami menggunakan sumber utamanya data terbuka, tentu pada akhirnya datanya jadi mengerucut. Jadi 102 karena 102 yayasan ini yang datanya bisa diakses secara terbuka dan datanya bisa akte yayasannya bisa dibeli gitu ya di portal milik AHU, di portal AHU Kementerian Hukum. Dari situ nama-namanya kita ambil, lihat di akte, kemudian kami telusuri menggunakan open source afiliasi terhadap pemerintahan gitu ya. Dan temuannya ya kami melihat bahwa ada sejumlah kategori yang kami buat gitu. Misalkan ada kategori politik formal, ada sejumlah individu di dalam yayasan-yayasan tersebut yang merupakan
kader ataupun punya afiliasi dengan partai politik. Nggak harus afiliasi partai politiknya itu bisa berupa pernah dicalonkan misalkan dalam pileg atau nggak pernah menjadi atau bahkan masih menjabat sebagai pengurus di partai politik sebagai bendahara lah dan lain sebagainya, baik di tingkat DPP-nya atau di tingkat daerahnya begitu ya, di DPD. Atau ada kategori lain misalkan penegak hukum, militer dan lain sebagainya. Jadi kami ingin melihat sebenarnya dengan anggaran yang sebesar ini ya. Berapa sih total? Di 2025 itu 71 triliun. Tahun ini 2026 itu ada sekitar meningkat sampai 335 Jadi triliun. per hari bisa 1 Bisa itu ya? hampir 1 triliun ya. Buat makan. Ya, Jadi, anak gua sih dapat ya, anak gua ya. Iya, terus. semoga bagus kualitasnya di situ. Ya, jadi dari ada banyaknya afiliasi ini kami melihat bahwa ada semacam dugaan itu politik patronase atau politik balas budi yang patut diduga ini merupakan wadah untuk ya itu memberikan balas budi gitu ya. Jadi bagian untuk membalas dukungan elektoral yang sudah diberikan sebelumnya, atau bahkan ini juga jadi upaya untuk mengamankan dukungan yang nanti diperlukan ketika maju di pemerintahan mendatang. Dan kalau melihat kategorinya sangat banyak, tadi ada APH, ada militer, ada partai politik dan lain sebagainya, ya kami melihat ini sebagai kecenderungan bahwa ya memang semuanya pengen dikasih gitu. Ini kecenderungan untuk memperluas jejaring patronasenya di berbagai lini. Oke, kalau misalnya nanti di tahun ini anggarannya 300 sekian T tadi itu, terus kemudian yayasan-yayasan itu yang ngelola ya, berarti yayasan-yayasan itu sustainable, berkelanjutan. Artinya memang, nggak tahu ya, apakah memang ini semuanya sesuai aturan, atau memang gimana sih alurnya coba bisa jelasin nggak? Alurnya, misalnya taruhlah saya nggak punya yayasan, saya mau bikin yayasan, terus kemudian saya mau ikut jadi penyedia MBG. Nah itu alurnya gimana sebenarnya? Iya, ini menarik juga ketika ngomongin soal aturan gitu ya, karena harusnya kalau ngomong aturannya udah ada di awal sebelum programnya jalan gitu ya, sebelum MBG-nya dilaksanakan udah ada payung hukumnya sebagai landasan. Idealnya begitu, tapi sayangnya yang terjadi tidak ideal karena hampir 1 tahun, kan MBG itu pertama kali Januari 2025 ya, jadi baru sekitar bulan Oktober, bulan November lah, bulan November ke Desember, kalau nggak salah Desember awal itu baru ada peraturan teknisnya. Jadi bisa dibilang sangat-sangat terlambat, sehingga ketika sebelum-sebelumnya pun orang-orang ingin mengetahui alur jelas pendaftarannya pun juga agak sulit ya, karena informasinya terbatas begitu. Tapi secara keseluruhan sistem yang bisa saya sampaikan adalah yang bisa menjadi mitra BGN dalam menyediakan SPPG ini. SPPG itu Satuan Pelayanan Gizi gitu, dapurnya lah ya. Dapurnya, dapur. Itu yayasan itu nanti harus daftar. Jadi prosesnya itu memang dikelola oleh BGN. Nah, dan yayasan itu punya atau bisa mengelola sampai dengan 10 dapur. Jadi nanti pokoknya yayasan itu daftar ke BGN begitulah ya. Dan nanti ya udah ada proses katanya sih ada proses verifikasi dan lain sebagainya begitu ya. Kalau misalkan sudah lolos verifikasi ya nanti bisa jadi pelaksana gitu lah ya, jadi mitra dan kemudian menyediakan atau mengelola SPPG dan menyediakan dapur gitu. Tapi ini juga yang banyak jadi persoalan gitu, karena beberapa waktu lalu kalau Mas Tio ingat ada pemberitaan yang bilangnya ada justru politisi dan anggota keluarga politisi yang mengelola dapur sampai puluhan. Dapurnya ada banyak banget dikelola oleh 1 orang. Jadi kan ini menimbulkan pertanyaan juga. Kalau bahasa gue tuh bancaan banget gitu. Gimana cara verifikasi pendaftarannya? Gimana proses untuk memastikan bahwa misalkan ya itu tidak terjadi monopoli misalkan oleh 1-2 pihak tertentu kayak gitu. Jadi memang ada ketika banyak sekali teman-teman di organisasi masyarakat sipil mempertanyakan ini sistemnya dan tata kelolanya seperti apa, karena memang tidak jelas sebenarnya, tidak cukup jelas sejak awal. Berarti perlu di-highlight ya, ini jadi sesuatu yang rentan karena memang ketidakjelasan aturan ya. Betul. Dan ketidakjelasan aturan ini justru dimanfaatkan, dalam tanda kutip ya gue bilang dimanfaatkan oleh yayasan-yayasan tadi yang punya afiliasi tadi. Mungkin seperti itu ya. Karena yayasan-yayasan ini mungkin yang bisa diajak untuk ngobrol bareng enak kayak gitu kali ya. Kalau kan mereka kenal sama pejabat atau pemangku kepentingan gitu. Ini dugaan gue ya. Menurut keyakinan saya. Iya, kayak men saya Nung Panji. Oke.
Sera, berarti temuan kalian itu ada yayasan yang terafiliasi dengan partai politik, Betul. terus kemudian APH. APH itu kita sebutnya oknum atau institusi atau apa? Kita bisa bilang bukan institusinya ya, tapi individunya. Tapi Individunya. kan individunya tidak serta-merta bisa dipisahkan dari institusi, Oke. apalagi ketika individu dalam institusi tersebut punya jabatan yang cukup tinggi begitu. Jadi kita melihatnya ini saling berkaitan. Walaupun penelusuran awalnya memang mengarah dari individu di dalam yayasan, dilihat dari akte, ditelusuri, oh dia punya jabatan ini atau terhubung dengan orang dengan jabatan lain kayak gitu misalnya. Ya berapa banyak apa namanya temuan ICW terkait dengan keterlibatan atau afiliasi partai politik contoh misalnya? Iya, kalau partai politik tuh ada sekitar 28 yayasan. 28 yayasan yang 28 terafiliasi yayasan. Betul. secara langsung atau secara tidak langsung? Bukan yayasan ya, tapi 28 yayasan yang di dalamnya ada individu yang terafiliasi dengan partai. Iya. Afiliasinya bisa berupa tadi, jadi dia pernah diikut sertakan atau diusung dalam pemilu di tahun 2014, itu beragam, ada 2014, 2019, dan 2024, kemudian ada yang dia menjabat, punya jabatan struktural di partai, sebagai pengurus lah, baik di tingkat nasional dan di Apa aja daerah. partainya? Ada banyak. Jadi Kan udah kalian publish, berarti ngomong aja. Mbak. iya, Apa aja? hampir semua ya. Hampir semua, dan termasuk juga Partai Gerindra, Partai Gerindra, Presiden, partai yang presiden. iya betul, yang di Partai penguasa. betul, Gerindra dan partai lainnya itu ada, hampir semuanya merata. Makanya jadinya Berarti PKS, PDI, ada juga? ada juga, PKB. ada juga, Gue ada. sebutin semua nih, karena ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Iya sebenarnya udah dipublish juga sampai ICW, jadi Benar. bisa dibaca. Jadi siapapun bisa baca lah ya kan. Benar, jadi ada banyak sekali apa namanya yang tertera di situ, tidak hanya partai politik tapi juga institusi. Nah institusinya tadi tuh kalau kita baca tuh ada yayasan-yayasan yang sebenarnya itu punya institusi ya, eh, atau itu di bawah naungan institusi. Terafiliasi lah ya. Terafiliasi, Jadi dia ya. tidak langsung di bawah naungan institusi tertentu. Kayak misalkan kalau yang APH itu kita temukannya yayasan yang terafiliasi dengan terhubung lah, ada jejak-jejak jaksa, polisi dan lain sebagainya. Kalau yang kejaksaan itu lagi-lagi ini individual ya, individual. Apa namanya, ada nama 2 jaksa di situ di dalam yayasan tersebut. Kemudian kalau yang kepolisian itu lewat yayasan yang istrinya yang jadi pengurus di situ gitu ya. Jadi tentu ini tidak mengurangi ketika misalkan bukan polisinya langsung misalnya yang berada di dalam yayasan yang mengelola SPPG tersebut, karena kita harus lihat kedekatannya, afiliasinya, dan bagaimana itu bisa punya pengaruh juga dalam yang bini-bini kan jarang diberitain media. Yang sering diberitain media adalah peresmian dapur. Yang resmiin misalnya ada siapa namanya polisian, itu ada tentara, ya itu banyak kita temuin beritanya. Tapi kalau yang siapa yang mengelola SPPG itu, nah ini baru yang jadi temuan ICW ini kan, afiliasi itu. Nah, Sera, ada beberapa hal yang mengusik ya kan, mengusik apa namanya rasa apa ya kita sebutnya ya, agak prihatin juga sih, ketidakjelasan ini kan jadi rentan. Terus kemudian ini kan memunculkan celah konflik kepentingan. Iya. Nah, kalau menurut kalian nih hasil temuan itu, kalau misalnya kita ukur, kita takar, konflik kepentingannya ini di level apa ini sekarang? Sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena pertama, mereka bahkan juga tidak punya spesifik regulasi untuk mencegah atau mengelola lah ya konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Dan salah satu temuan kami juga itu menunjukkan bahwa ada 3 orang di dalam BGN yang berstatus atau memiliki jabatan sebagai tenaga ahli dan juga tim teknis dari BGN. Di BGN dia jadi ahli. Betul, tenaga ahli dan tim teknis. Oke. Namanya tapi ada juga di yayasan yang Menyediakan penyedia MBG. Buset. Padahal, nah ini kenapa? Dia bikin aturan ya. Betul. Dia ikut main juga. Betul. Kenapa ini membahayakan? Karena kalau kita balik ke peraturan presiden soal pembentukan BGN, di situ kan ada fungsinya BGN ini apa sih? Gitu. Iya. Fungsinya BGN itu lebih mengarah kepada proses koordinasi, pengawasan, pembentukan regulasi, dan pemantauan dari upaya
pemenuhan gizi nasional. Iya, iya. Jadi kita bisa bayangin, ini orangnya dia punya fungsi untuk mengawasi, Iya. tapi dia juga yang Ya ikut itu tadi wasit jadi menyelenggarakan. pemain jadi ya. Benar banget. Benar nih. Saya mau kasih contoh waktu itu ketika jadi gini, ketika ditelusuri lagi misalkan ya di pemberitaan, ada di satu daerah tertentu SPPG-nya itu pada saat mau diresmikan kan ada pelantikan nih, mau diresmikan ada pelantikan, kemudian ada nanti perwakilan dari BGN yang ikut mengecek Iya, iya, kesesuaian dan segala macam. Jadi bayangkan ketika ini orang yang mengecek, tapi itu SPPG-nya SPPG Iya, iya. terafiliasi dengan dia gitu kan. Kocak sih, Bu. Benar, jadi kita harus mempertanyakan kalau kayak gitu gimana kita mau jamin bahwa kualitas pelayanan yang diberikan itu akan baik ketika justru dari Iya, awal iya, iya. prosesnya nggak mengarah ke sana. Kalau menurut keyakinan Sheira, iya. Jadi ini konflik kepentingan ini memang membuat atau melebarkan celah tadi itu ya, memperluas celah di mana orang akan sangat mudah meraup keuntungan ya Betul. dari duit itu pakai duit negara kan sebenarnya. Betul, jadi nggak Ini gratis bukan- ini. Ya ini duit rakyat sebenarnya Iya, kalau ngomong benar. duit negara kan. Artinya dipakai untuk ngasih makan anak-anak gitu kan. Iya. Tapi ternyata yang lola justru konflik kepentingan. Waduh ini kalau gua bilang nih Mang kalau misalnya kita ngomong untung yang untuk banyak ya mereka sebenarnya. Betul. Jadi ini ya kayak beneran bukan untuk menyelenggarakan layanan publik meningkatkan kualitas gizi anak, tapi ya buat bagi-bagi proyek Coba aja. kita kalkulasi Sheira. Mm-mm. Satu porsi MBG itu berapa? Satu porsi itu dihargai sekitar 15.000. 15.000. 15.000, tapi kalau menurut BGN itu sudah dibagi-bagi begitulah ya porsiannya. Misalkan untuk bahan bakunya atau bahan pokok makanannya, untuk si makanannya saja itu 10.000. Iya. Kemudian 2.000 itu disebut sebagai semacam insentif, saya lupa lah ya namanya apa, tapi insentif untuk yaitu bisnis prosesnya lah. 3.000-nya itu misalkan untuk biaya pekerja, karyawan dan lain sebagainya. Jadi ya 10.000 dengan kualitas makanan yang juga sekarang kita lihat masih banyak masalah Oke. juga gitu ya. Berarti 15.000 kalau misalnya satu dapur sehari dia ngurus bisa bikin 1.000 porsi berarti 15 juta. Anggaplah bisa sampai 3.000 begitu ya. Itu Ya bisa rata-rata 45 di atas ya rata 3.000 ya. Iya, 3.000 15 juta kali 3 45 juta itu sehari. Satu hari. Bayangin kalau misalnya satu bulan 45 kali potong hari Itu libur. udah kalau misalnya kita kalikan 30 hari itu udah 1,2 miliar ya. Anggaplah Iya. dengan hari libur ya 1 Iya. miliar lah. Jadi itu sangat besar. Itu satu dapur ya. Ini satu dapur. Kalau misalnya tadi partai politik yang lu sebut itu punya 20 berapa tadi yayasan ada Yayasan itu bisa sampai 10 10 SPPG idealnya. Berarti 10 kali 1 M. Sebulan 10 berarti miliar. 10 miliar. Satu bulan. Taruhlah kepotong ongkos produksi segala macam. Ya, untung-untung bisa. Tapi ada mereka disediain margin untuk untung nggak sih? Penyedia dapur ini? Sebenarnya kalau menurut BGN ya, untuk mereka support ke bisnisnya tuh ya 2.000 ini. Jadi 10.000 yang buat si bahan pokok itu menurut mereka tuh Nggak boleh. nggak boleh. Jadi harus dikurangin. full untuk si bahannya aja. Oke. 3.000 hanya untuk pekerja aja. 2.000 inilah yang untuk Margin iya, untuk untuk support bisnisnya lah ya. Iya, Dia iya. mereka menamakannya semacam insentif si bisnisnya Oke. gitu. Jadi ya tetap aja ada Ya ada untung ya. Betul. Dan ya kalau misalkan kan sekarang kita tuh sering banget dengar narasi bahwa ini tuh tidak ada untungnya. Ini justru memang ya upaya yang tulus saja begitu untuk Ya gue sering dengar sih. ya untuk meningkatkan kualitas gizi dan lain sebagainya. Tapi kita harus lihat ketika ya orang mau mengeluarkan resource sebesar itu karena mereka harus membangun dapur, harus menyediakan kebutuhan untuk bisa melakukan operasional penyediaan MBG-nya dan lain sebagainya. Itu nggak murah. Nggak mungkin mereka itu tidak dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan satu timbal balik dan ya udah ini bisnis biasanya ya seperti itu kan. Iya. Bisnis penyediaan Iya. makanan dan lain sebagainya. Jadi terlalu naif lah kalau kita percaya nggak ada untungnya untuk didapat dari sini dan lain sebagainya gitu. Jadi ini juga yang harus kita banyak kritisi gitu ya karena seringkali narasi yang bilang bahwa MBG awalnya masih pakai anggaran pribadi Ada yang presiden, nyumbang ada katanya. yang nyumbang dan lain sebagainya, tidak menghambur-hamburkan uang negara dan lain sebagainya. Kita nggak bisa sepenuhnya kemudian langsung iya saja. Oh berarti
nggak pakai duit negara, ya udah. Karena nggak gitu caranya kita bernegara gitu, Iya, nggak gitu caranya kita melakukan tata kelola dan penyediaan layanan publik Terus gitu. ini kan banyak yang dulu juga susah katanya daftar gitu jadi penyedia itu. Nah, sementara yang yayasan-yayasan ini justru kalau temuan kalian kan ini udah eksis ya mereka ya. Iya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di lapangan ini, Sera? Maksudnya yang kalian potret itu, apakah memang si siapa namanya UMKM atau yayasan yang di luar tadi itu yang lu sebut punya afiliasi dengan partai politik atau Iya. segala macam itu memang daftarnya susah atau memang karena tadi itu ketidakjelasan alurnya segala macam akhirnya membuat semuanya jadi rumit gitu? Iya, satu karena bagaimana cara BGN melakukan verifikasi ini kan hanya mereka yang tahu ya. Dan kalau di temuan kami, yayasan-yayasan tersebut kan ada juga yang masuk ke dalam kategori punya afiliasi bisnis. Dan itu mereka ditunjuk ya? Atau gimana sih? Enggak, kalau daftar Lelang atau gimana? kalau daftar yayasannya daftar. Mm-mm. Tapi kalau dari segi pengadaan di dalam proses MBG-nya bisa juga penunjukan langsung begitu. Ada Makin rentan dong berarti. benar, jadi untuk ada vendor penyedia itu juga bisa dilakukan dengan penunjukan langsung. Jadi, nah, tapi di sisi lain soal tadi afiliasi atau kompetensi lah, kita bicara soal kompetensi pada akhirnya. Kapasitas Iya. kayak itu. Karena ya pada akhirnya produk akhirnya adalah satu layanan yang sangat bergantung pada kompetensi si penyedia. Nah, kalau kita lihat justru dari temuannya ICW, dari yayasan-yayasan yang ditelaah ini tidak semuanya kompetensinya sejalan dengan sejalan dengan apa yang mereka lakukan sekarang sebagai penyedia makanan. Karena bahkan justru ada yang yayasan itu semacam afiliasi bisnisnya itu mengarah ke sektor yang tidak berkaitan seperti telekomunikasi, Ada itu. ada sektor tambang atau sektor lain juga yang nggak ada lah hubungannya sama pangan, peningkatan gizi dan lain sebagainya. Jadi dari sini kan kita juga jadi menimbulkan pertanyaan Iya. ya, gimana sih Iya. apa standarnya untuk bisa memverifikasi dan untuk bisa meloloskan satu yayasan jadi penyedia? Karena ketika misalkan afiliasinya tidak pada sektor yang berkaitan, gimana kita bisa menjamin bahwa mereka capable Iya, capable untuk melakukan Aduh. ini gitu. Jadi ya, jadi ini Iya, semuanya semacam connecting dots yang bisa kita hubungkan bahwa satu, Iya. kompetensinya tidak jelas, dua, alur verifikasi dan seleksi oleh BGN juga tidak jelas. Kemudian dugaan bahwa pada akhirnya ini ya dibagi Bacaan-bacaan ya. jadi bancakan, jadi bagi-bagi proyek. Pada akhirnya kan kalau bagi-bagi proyek nggak perlu lihat kompetensi dong, ya udah karena untuk merawat jejaring nih atas Iya, dukungan elektoral yang sebelumnya udah dikasih gitu. Saya tuh inget awal-awal program ini dipublish ya. Itu kan untuk UMKM kayak gitu dulu awalnya. Temuan kalian ini UMKM tuh banyak terlibat di sini nggak? Iya, dan kalau sekarang itu kita melihat bahwa masih belum banyak dimasifkan ya, atau belum banyak dioptimalisasi lah UMKM. Karena secara aturan sendiri juga tidak ada satu mekanisme atau regulasi yang secara spesifik disiapkan agar ini bisa mengakomodir UMKM gitu. Jadi Iya. iya Ya masih pusing juga sih. Kadang-kadang instansi juga nggak punya data UMKM lah. Iya. jadi celah bolongnya itu ada banyak banget gitu. Pada akhirnya ya kita juga masih bisa masih tersisa banyak ruang untuk mempertanyakan. Karena gini, ini hal yang penting. Ini kan udah 1 tahun ya. 5 Januari kemarin tuh kebetulan 1 tahun pelaksanaan MBG. Jadi ini momentum yang pas juga untuk membicarakan soal topik ini. Ini evaluasi ya. Betul, evaluasi yang harus dilakukan. Nah, seringkali ketika bicara soal MBG yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya berfokus pada statistik soal jangkauan, cakupan. Oh, udah ada peningkatan sekian persen dari target sekolah yang disasar. Anak-anak yang menjadi penerima dari sebelumnya berapa sudah meningkat berapa persen. Hanya berfokus lebih kepada yaitu penambahan jumlah penerima, penambahan jumlah cakupan daerah dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bicara kualitas, belum tentu jumlah yang bertambah sebanding dengan peningkatan kualitas gizi anak yang menjadi penerima dan lain sebagainya. Dan tentu ketika kita bicara soal pada akhirnya ya evaluasi ya, hal itu justru harus jadi hal utama gitu. Bener nggak anggaran yang sudah digelontorkan negara sekian besar pada akhirnya betul berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak gitu. Karena kalau ini berita tuh ada beberapa di medsos sih terutama yang muncul tuh pisangnya kecil atau gitu kadang-kadang.
Tapi yang basi juga banyak katanya. Iya, kasus-kasus keracunan yang disebabkan oleh kualitas Ya, itu makanan awal-awal tidak- kemarin ya, banyak banget ya. kualitas makanan tidak disajikan dengan baik itu kan sangat banyak dan itu nggak bisa kita pinggirkan begitu saja sampai Desember 2025 itu kalau tidak salah udah 20.000 lebih loh Dan- anak yang mengalami kasus keracunan. Ada anggota dewan kita yang sampai bilang nggak perlu ahli gizi. Nah itu gimana itu? Nah, Ada ini soal gizi tapi nggak perlu ahli gizi itu ya ya. itu Blunder parah statement itu. penting, itu statement penting. Artinya dalam keseluruhan sistem ini ya kompetensi orang yang memang betulan ahli di bidangnya untuk ikut menyelenggarakan nggak jadi pertimbangan Oke, utama. oke. Dan Iya, gimana kita iya. mau berharap Itu terkait kualitasnya- dari statement si oknum Betul. tadi itu ya, anggota dewan. bukan keyakinan kita lagi itu udah Iya, iya. statement dari Siapa itu wakil anggota pimpinan dewan yang DPR ya? langsung, iya. Siapa wakil ketua DPR kan? Iya kayaknya. Iya, wakil ketua DPR itu. Partai Hijau. Iya. Oke, Sera. Kalau misalnya kita ngomong ini MBG untuk keadilan ekonomi, berarti belum tercapture ya sejauh ini ya? Belum Artinya ini masih dinikmati oleh orang-orang yang punya afiliasi tadi itu. belum. Jadi belum ada keadilan ekonomi Iya. di sini. Masih ada ruang untuk bisa memaksimalkan itu dengan misalkan memberdayakan koperasi, Iya. dengan memberdayakan ya usaha-usaha kecil di tingkat daerah dan memaksimalkan misalkan penggunaan pangan lokal yang berasal dari warga juga gitu, Iya, berasal dari warga dan nanti bisa kembali lagi ke warga dengan kualitas yang baik begitu. Oke, Itu belum oke. mengarah ke sana. Berarti sebelum nyampe ke ideal tadi itu layak nggak ini di stop? Sangat layak untuk di stop. Kalau konklusi kalian tuh kan ini harus di stop nih, stop MBG kan? Karena tujuannya MBG ini kan sangat ambisius ya, peningkatan kualitas gizi. Iya. Dan itu bukan satu hal yang sederhana gitu. Iya. Maksudnya untuk menuju ke sana, perhitungan dalam hal menyediakan sistem dan tata kelolanya itu harus jelas. Dan praktiknya sekarang setelah 1 tahun berjalan itu belum terpenuhi. Kenapa kita masih harus memaksakan diri Iya, gitu ya? iya. Bukan kita. Pak Presiden kenapa masih memaksakan diri untuk terus melanjutkan program tersebut begitu ya? Kita nggak bisa abai begitu aja pada sekian banyak jumlah kasus keracunan, sekalipun kasus keracunan hanya ada 1, itu juga jadi alasan yang cukup kuat gitu untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan gitu. Karena ya lagi-lagi sangkut pautnya bisa berupa nyawa gitu loh, dan Betul. ya bisa berupa nyawa dan kita nggak bisa main-main soal itu. Jadi sampai aspek-aspek penting tadi seperti kompetensi penyedia, kemudian tata kelola yang sudah berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel, kalau itu belum terpenuhi ya di stop dulu aja. Iya, mending stop dulu aja ya. Tom, masih ada kantin sekolah. Iya. Oke, Syera, makasih banget nih ya udah jelasin hasil temuan dari cewek, terus kemudian udah ngasih konklusi yang oke banget terkait dengan kenapa kok harus di stop ya kan. Jadi evaluasinya itu harus didengar nih, minimal sama Seskap Teddy lah. Iya kan? Biar bisa disampaikan. Biar bisa disampaikan ke Prabowo. Karena kalau Pak Prabowo kan agak nggak mungkin kalau nonton podcast ini kan, yang nonton mungkin Seskap. Oke, jadi Pak Prabowo, ini pesan dari cewek nih ya, kalau misalnya belum transparan, belum akuntabel, tata kelolanya masih buruk, mendingan stop dulu Pak. Evaluasi dulu aja. Kira-kira Pak. cewek mau ngomong begitu Pak. Ya, Itu saya menurut belum- keyakinan di cewek begitu. Nah, menurut keyakinan di cewek gitu. Jadi kawan-kawan BPTO, jangan baper ya kalau soal MBG. Jadi memang kita ini harus evaluasi, iyalah. Kalau misalnya nanti nyampe di sekolah ternyata makanannya nggak sesuai dengan gizi yang kriteria gizi yang ditentukan, ya masa kita diem-diem aja gitu kan, nggak boleh kan. Iya. Apalagi ini kaitannya dengan kebutuhan gizi anak-anak kita ya kan, anak saya juga, anak kamu juga, iya kira-kira begitu. Terima kasih Syera udah mampir di Bengkel Pedio. Sip. Kita ketemu lagi di episode Bengkel Pedio berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Thank you Syera. Makasih ya Syera. Makasih banyak Mas.